Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang COVID-19 sebagai disintegrasi ekonomi. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami, Aidari Salatin Nikmah, Ananda Seftina Soewandi, Eva Tamia Syadifirakata, Rita Novitasari. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini merupakan berita yang menjadi dasar akan pembahasan kami, yaitu Kaleidoskop 2020, pandemi COVID-19 bikin Indonesia terjerumus ke jurang resesi pertama kalinya sejak 1998. Dan di sebelah kanan bisa dilihat adalah link untuk beritanya. Ini merupakan gambaran sekilas tentang berita yang kami angkat. Pandemi virus corona atau COVID-19 telah memberikan tekanan terhadap kondisi perekonomian global. Indonesia sendiri tidak terlepas dari dampak pandemi. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi untuk kurun yang relatif lama dan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Negara mengalami kerugian dan pendapatan yang anjlok, khususnya pada pajak. Sedangkan belanja harus tetap berjalan karena harus mengatasi keadaan yang darurat, menyediakan jaring pengaman pria sosial, mengatasi penderita sakit, dan mengerahkan aparat dan tenaga kesehatan ekstra. Selain itu juga membayar bunga untuk hutang baru. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF) Kemenkeu Hidayat Amir memperkirakan dampak kerugian ekonomi Indonesia mencapai 316 triliun selama kuartal 1 2020. Padahal biasanya sebelum adanya pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia bisa tumbuh sekitar 5%. Laju pertumbuhan itu setara dengan nilai produk domestik bruto atau PDB mencapai 15.800 triliun. Kerugian berasal dari potensi ekonomi yang menguap akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini dapat menjadi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan akibat pandemi. Next. Berikut adalah grafik dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak 1998. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga biasanya tidak banyak berbeda. Pergerakannya pun searah. Namun pada kuartal 2 2020, konsumsi terkontraksi minus 5,51%, ekonomi minus 5,32%. Karena adanya hal ini, pemerintah menyebut pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai pemicu pertumbuhan serba minus ini. Bahkan Presiden sempat berkata jika lockdown terus dilakukan, mungkin pertumbuhan ekonomi bisa minus 17%. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu hubungan dengan disintegrasi. Jadi perekonomian di masa pandemi ini akan menyebabkan disintegrasi nasional. Karena dari perekonomian yang menurun akan menimbulkan beberapa masalah yang cukup besar. Mungkin karena keterbatasan perekonomian dapat menyebabkan seseorang itu dengan terpaksa melakukan tindak kriminal untuk menyambung kehidupan seperti terpaksa mencuri, mencopet, dan lain-lain. Jika perekonomian masyarakat menurun dan banyak yang memiliki pemikiran yang praktis, maka akan menyebabkan disintegrasi nasional, yaitu keadaan di mana bangsa tidak bersatu padu, sehingga dapat menghilangkan kesatuan bangsa dan dapat menyebabkan perpecahan. Khususnya juga akan menjadi ancaman terhadap cita-cita bangsa Indonesia untuk melindungi segenap warganya. Karena dengan adanya penurunan perekonomian ini akan mengakibatkan ketidaksejahteraan dan kegelisahan pada perekonomian yang dialami masyarakat Indonesia. Next. Baik, ini merupakan penjabaran faktor penyebab disintegrasi ekonomi.
Sebagai upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19, sejak awal Maret 2020, pemerintah Indonesia mulai menerapkan social distancing. Yang pertama, kebijakan social distancing merusak pasar ekonomi. Hal ini merupakan salah satu penyebab mengapa disintegrasi ekonomi pada saat COVID-19 ini. Lalu yang kedua, menurunnya penumpang transportasi umum bahkan tidak beroperasi sehingga pendapatan menurun drastis. Yang ketiga, yakni perkantoran dan industri dilarang beroperasi menimbulkan kerugian. Bahkan jika hal ini tidak segera diatasi akan menyebabkan bangkrut massal. Lalu yang keempat, pemerintah harus mengeluarkan dana darurat atau dana sosial yang tidak dapat ditunda. Jadi karena kita semua ini PSBB, maka pendapatan akan menurun, sehingga pemerintah harus mengeluarkan uang lebih untuk membiayai masyarakat atau mengeluarkan dana darurat. Nah, apabila hal ini terus-menerus dilakukan, maka hutang negara itu akan menumpuk karena sudah habisnya kas negara dianggarkan untuk dana sosial. Lalu yang kelima, tidak adanya penjualan dan sektor pariwisata terancam. Jadi, karena PSBB ini semua krisis ekonomi menurun, maka penjualan itu akan semakin sedikit, sehingga akan menyebabkan kerugian yang sangat besar, dan sektor pariwisata terancam. Mengapa terancam? Karena dengan adanya PSBB atau social distancing ini, sektor pariwisata tidak dapat lagi beroperasi atau tutup sementara. Selanjutnya yaitu fluktuasi kurs USD dan indeks harga saham gabungan atau ISHG anjlok. Jadi fluktuasi itu merupakan penurunan nilai mata uang rupiah terhadap USD atau US dollar. Menurut data itu sekarang sekitar 16.500 rupiah saja. Dan untuk indeks harga saham gabungan ini juga anjlok. Mengapa? Karena para investasi itu lebih beralih ke barang-barang yang pasti seperti emas. Selanjutnya yaitu data BPS. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2020 menjadi negatif minus 5,32%. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 mencapai 2,7% atau mulai menunjukkan adanya perlambatan. Hal ini sudah disampaikan oleh teman saya tadi yang menjelaskan tentang grafik perekonomian di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu alternatif solusi. Ancaman COVID-19 sebagai disintegrasi ekonomi dapat diatasi dengan menerapkan beberapa cara, di antaranya yang pertama, dengan mengembangkan sistem ekonomi. Mengembangkan sistem ekonomi ini bertujuan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat nantinya akan menguat. Yang kedua, mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri supaya tidak bergantung kepada impor. Yang ketiga, perekonomian yang wajib berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat, membuat kebijakan dan menerapkannya demi mengantisipasi dampak ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima, mengakomodir dunia usaha, UMKM, masyarakat menengah, dan juga masyarakat miskin. Dan yang keenam, memberikan stimulus berupa penguatan modal usaha kepada para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. Yang ketujuh, pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok untuk menjaga ketahanan pangan. Dan yang terakhir, dengan memberikan insentif berupa pengurangan dan atau pembebasan pajak daerah, perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan, serta perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir. Sekian, saya kembalikan lagi kepada Saudara Devi. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah, mohon dimaafkan, ya. Terima kasih.